Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran tema 7 kebersamaan. Kita sekarang masuk ke tema 4 kebersamaan di tempat wisata dalam pembelajaran 1 dan 2. Seperti biasa, untuk memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, kalau gitu kita mulai saja. Nah, di sini kalian bisa lihat ada bacaan yang berjudul kebersamaan di tempat wisata. Nah, seluruh daerah di Indonesia memiliki tempat wisata. Minggu ini, Siti dan teman-teman akan mengenal tempat wisata. Salah satu tempat wisata yang menarik adalah kebun binatang. Di kebun binatang, siswa dapat melihat lebih dekat binatang yang mereka sukai. Nah, jadi dalam cerita ini ya, Siti dan teman-temannya mengadakan karya wisata ya. Jadi karya wisata itu kayak belajar ya, belajar tetapi kita belajarnya tidak di kelas atau tidak sekolah, tetapi di tempat yang misalnya kayak kebun binatang atau tempat-tempat wisata yang tentunya masih di dalam kota ya, yang di dalam kota yang masih dekat dengan sekolah atau tidak terlalu jauh di sekolah. Nah, jadi mereka sedang mengunjungi tempat wisata yaitu kebun binatang agar mereka dapat mengetahui binatang-binatang apa saja yang ada di kebun binatang ya. Nah, selanjutnya di sini kalian bisa lihat ya, di buku kalian ada di halaman 166 sampai dengan 169. Ini ada cerita tentang asal-usul kota Surabaya ya, cerita rakyat ya atau dongeng lah. Nah, jadi zaman dahulu kala ya, ini Bapak ceritain cuma singkat aja ya, jadi agar lebih cepat. Jadi zaman dahulu kala itu di lautan luas itu ya, ada buaya dan hiu ya, hiu sura ya, namanya sura atau hiu ya. Jadi mereka itu sering berkelahi ya, sering berkelahi dan mereka itu sama-sama kuat ya, sama-sama rakus ya. Jadi mereka sering berkelahi untuk mencari mangsa. Nah, akan tetapi ya, kedua ini aneh ya, sura dan buaya ini lelah untuk berkelahi terus-menerus ya karena harus merebutkan mangsa. Nah, lalu mereka buatlah kesepakatan ya. Jadi eh, mereka membuat kesepakatan bahwa untuk hiu itu agar dapat mencari mangsanya di lautan atau di air ya. Sedangkan kalau buaya ya dapat mencari mangsa di daerah daratan. Nah, daerah daratan ya. Nah, akan tetapi lama-kelamaan ya si hiu ini ya, si hiu ini melanggar perjanjian itu. Jadi si hiu ini tidak hanya mencari mangsa di laut saja, tetapi hiu ini datang ke sungai untuk mencari mangsa, di mana sungai itu merupakan wilayah kekuasaan dari buaya. Nah, lalu si buaya marah nih ngomong nih, jadi hiu kamu ini kenapa eh, melanggar janji kamu, bukannya kamu itu cari mangsanya di air, di laut. Loh, terus si hiu bilang, loh, sungai kan juga ada airnya gitu ya. Jadi aku tidak melanggar dong, katanya gitu. Nah, lalu buaya ngomong kayak gini. Nah, sungai itu adalah air yang ada di daratan ya. Jadi kamu melanggar. Nah, lama kelamaan mereka bertengkar lagi nih ya. Mereka bertengkar lagi ya sehingga dua-duanya ini mendapatkan luka ya yang cukup parah ya. Misalnya buaya atau hiu ini ya, ekornya ini luka ya karena perkelahian mereka. Nah, kemudian ya cerita rakyat ini ya sudah apa ya, yang menjadi asal usul nih, asal usul kota Surabaya. Nah, Sura dan buaya ya, nggak lama kelamaan jadi karena emang ceritanya menarik ya di daerah orang-orang Surabaya ini dijadikan
nama dari kota mereka, tempat tinggal mereka, yaitu Surabaya. Nah, jadi lambangnya itu sini. Kalau misalnya kalian ke Surabaya melihat kayak gini nih, kayak patung atau lambangnya gini ya, antara perkelahian buaya dan sura, ya, atau sura dan buaya. Jadi Surabaya, ya. Jadi itu adalah cerita singkat dari eh, Surabaya, ya, atau asal-usul kota Surabaya. Nah, lalu di sini selanjutnya kalian bisa lihat ya, itu di halaman 171 ya. 171, hiu dan su dan buaya sepakat membagi dua wilayah. Bagian laut wilayah Sura dan darat wilayah buaya. Nah, jadi ini anggap aja tadinya ini laut ya. Ini laut ya, yang wilayahnya belum disepakati, lalu mereka membagi lagi nih. Ini dibagi buaya itu di darat ya, kemudian sura atau hiu itu di laut atau di air. Nah, jadi ini setengah ya, setengah, 1/2 ya. Ini 1/2 atau setengah. Jadi wilayah buaya adalah setengah bagian yang dilambangkan 1/2. Kemudian wilayah hiu sura adalah setengah bagian dilambangkan 1/2. Nah, jadi itu ya. Ini wilayah yang belum disepakati ya. Kemudian ini adalah wilayah yang disepakati, di mana ini darat ya. Kemudian ini sungai itu hiu itu di laut ya. Jadi itu. Nah, selanjutnya di sini kalian bisa kerjakan tugas ya, nyatakan gambar yang diarsir di bawah di dalam pecahan. Nah, jadi ini kan arsirannya ya. Ini arsirannya ada 3 aja ya, nggak usah banyak-banyak. Nah, kemudian kalian bisa lihat ini pecahan dari berapa per berapa. Ini 1 per berapa ini? Ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Yang dari 4 ini ya, dari 4 bagian ini, yang diarsir cuma 1 ya. Yang diarsir cuma 1, jadi berapa per berapa. Ini juga nih, dari 1, 2, 3. Ada 3 bagian yang diarsir cuma 1. Jadi berapa per berapa. Ini juga ya. Ini gampang ya, jadi cukup cuma 3 aja ya. Tugas yang pertama. Selanjutnya ada bacaan nih. Bermain kipas angin di air. Hari ini semua anak bergembira. Pagi hari mereka diajak Pak Guru bermain pemandian sumber air. Sumber air tersebut terletak dekat sekolah. Di sana terdapat fasilitas permainan anak. Tempat tersebut dijadikan tempat wisata masyarakat sekitar. Siswa dibagi dalam kelompok. Setiap kelompok 8 anak. Masing-masing kelompok bermain kipas angin di air. Mereka membuat lingkaran dengan cara saling bergandengan. Anak nomor 1, 3, 5, dan 7 berdiri. Dan anak nomor 2, 4, 6, dan 8 terlentang dengan kaki lurus ke depan. Anak yang berdiri berjalan memutar, anak yang terlentang akan tertarik terangkat. Permainan dilakukan dengan bergantian antara yang berdiri dan terlentang. Oh, jadi gitu. Jadi misalnya ini selang-seling ya. Ini anak 1 ya, anak 3, 5, kemudian 7 ini berdiri. Nah, sedangkan anak yang nomor 2 ya, ini 2, 4 ya, 6 dan 8 nanti telentang. Jadi mereka santai, sedangkan ini yang memutar ini ya. Anak nomor 1, 3, 5, dan 7 nanti dia yang bergerak memutar. Nah, seterusnya bergantian ya, ini caranya. Oke. Nah, lalu selanjutnya di sini ada tugas 2 halaman 179. Kalian bisa kerjakan ya. Tulis aja ini surah. Aku bosan terus-menerus berkelahi. Oh ya, ini kan kalian diperintahkan instruksinya melengkapilah dialog berikut dengan kata yang disediakan. Nih, kata yang disediakannya di sini nih. Kalian cocokkan saja dengan yang di sini ya. Nih, contohnya, aku bosan terus-menerus berkelahi
Nah, kira-kira isiannya apa nih? Aku kah, Sura kah, kau kah, atau buaya? Kayaknya buaya ya. Aku bosan terus-menerus berkelahi. Buaya. Nah, terus aku juga Sura, ada nggak? Oh ya, ada di sini. Sura. Apa yang harus kita lakukan agar tidak berkelahi? Nah, jadi gitu ya. Selanjutnya juga ini diisi ya. Yang ini juga, ini ya, ini dan ini ya. Jadi gitu aja ya. Tinggal cari jawabannya di sini. Nah, kalau misalnya kalian tahu ya di percakapan di dongeng di buku tema juga ada itu ya. Oke, habis ya. Sekian pembelajaran dari Bapak. Kalau misalnya ada yang ditanya, silakan hubungin Bapak ya. Kalau gitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.